Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kali ini dalam lanjutan pembahasan bab mawaris. Kemarin kita sudah mempelajari siapa saja yang mendapatkan harta warisan dan berapa besarannya yang masing-masing orang itu dapatkan, serta beberapa syarat-syarat yang lainnya. Pada kali ini kita akan lanjutkan tentang bahasan berikutnya, yaitu tentang hijab. Hijab. Secara bahasa, hijab itu adalah halangan. Jadi secara bahasanya, hijab itu adalah halangan. Menurut istilah ilmu mawaris, hijab adalah halangan ahli waris untuk menerima warisan karena adanya sebab-sebab tertentu. Jadi hijab menurut istilah ilmu mawaris adalah halangan ahli waris untuk menerima warisan karena adanya sebab-sebab tertentu. Oke, hijab itu yang pertama adalah namanya hijab nukson. Hijab nukson. Hijab nukson ialah hijab yang menghalangi ahli waris sehingga bagiannya berkurang atau berganti statusnya. Jadi hijab nukson ialah hijab yang menghalangi ahli waris sehingga bagiannya berkurang atau berpindah statusnya. Hal itu terjadi karena yang pertama, berkurangnya bagian dari banyak menjadi sedikit. Yang pertama, karena berkurangnya bagian dari banyak menjadi sedikit. Seperti contoh, berkurangnya bagian suami dari setengah menjadi seperempat jika mayit mempunyai anak. Itu contohnya hijab nukson. Yang kedua, pindahnya bagian tertentu karena asobah. Seperti kalian ketahui, asobah itu apa? Sudah dijelaskan di video sebelumnya. Pindahnya bagian tertentu kepada asobah, seperti pindahnya bagian anak perempuan ke asobah. Pindahnya bagian anak perempuan ke asobah jika mayat mempunyai anak laki-laki. Itu hijab nukson yang kedua. Tadi yang pertama, berkurangnya dari banyak menjadi sedikit. Contohnya ayah itu dari setengah mendapatkan seperempat jika yang meninggal itu punya anak. Dan yang kedua sekarang ini, pindahnya bagian tertentu kepada asobah. Seperti contohnya, pindahnya bagian anak perempuan ke asobah jika mayat mempunyai anak laki-laki. Yang ketiga, pindahnya asobah ke bagian tertentu. Pindahnya asobah ke bagian tertentu. Seperti contoh, pindahnya bagian ayah dari asobah menjadi ke seperenam. Jadi pindahnya bagian ayah dari asobah menjadi seperenam jika mayat mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi ayah itu yang asalnya mendapatkan asobah menjadi dapat seperenam ketika yang mayat mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak yang laki-laki. Tuh. Hijab yang kedua adalah hijab hirman. Ini hijab yang terakhir, ada namanya hijab hirman. Hijab hirman ialah terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan warisan secara mutlak. Jadi hijab hirman ini ialah terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan warisan secara mutlak disebabkan sifat atau perbuatan yang dilakukannya, seperti terhalangnya pembunuh untuk mendapat warisan dari yang dibunuh. Jadi kalau ada anak membunuh orang tuanya, maka anak tersebut tidak akan mendapatkan warisan karena itu sudah otomatis, sudah mutlak terhijab atau terhalang. Berikutnya hijab hirman dengan seseorang.
adalah terhalangnya ahli waris secara mutlak karena adanya orang atau ahli waris yang lebih dekat dan menghalanginya. Seperti terhalangnya kakek mendapatkan warisan karena adanya ayah. Itu hijab hirman salah satu contohnya. Berikutnya, hijab hirman dengan seseorang ini juga disebut dengan hijab isqat, yaitu hijab yang dapat menggugurkan bagian ahli waris. Jadi kita ulangi lagi, hijab hirman itu yang pertama ialah terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan warisan secara mutlak, disebabkan sifat atau perbuatan yang pernah dia lakukan. Seperti contohnya terhalangnya pembunuh untuk mendapatkan warisan dari yang dibunuh. Setelah itu ada hijab hirman dengan seseorang, yang tadi dengan sifat, ini dengan seseorang. Terhalangnya ahli waris secara mutlak karena adanya orang atau ahli waris yang lebih dekat dan menghalanginya. Seperti terhalangnya kakek untuk mendapatkan harta warisan karena adanya ayah. Tuh. Sudah cukup sekian pembahasan terakhir dari bab mawaris ini. Jika ada pertanyaan dari kalian mulai dari part 1 sampai yang terakhir ini, silakan kalian komentar di bawah video tersebut. Jadi diharapkan kalau kalian ada yang belum dipahami, kalian mengomentari di bawah video tersebut. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.